Sidang kedua BPU PKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Wediodiningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hamijojo, Muhammad Nur, Besar Abdul Kafar. Kemudian IR Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa Panitia Kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu meminta merdeka selekas-lekasnya mengenai dasar negara, unifikasi atau federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, usulan daerah, agama dan negara, pembelaan negara, dan usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuritu Zunbi Tiosaka yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPU PKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang 9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hadimit Jojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukala tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPU PKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem.
yang memilih republik, ada 55 sistem kerajaan, 6 lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritsu Junbi Sosakai yang kedua kali ini. Yang melahirkan 64 stem ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita, janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menemukan batas haliman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tapi pula apakah akan tumbuh kesanggupan akan merdeka atau tidak. Usaid. Usaid, giliran Usaid. Gak ada suaranya Usaid. Usaid, suaranya nggak ada. Lanjut ya, nanti Usaid deh. Abdul Kafar, Raisa. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat, Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak. Dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman. Pada waktu itu, sebentar. Usaid udah bisa? Udah, Pak. Oke, coba dari Usaid bacain Muhammad Yamin soal lain. Tunggu dulu yang tadi, ulang lagi dari Muhammad Yamin. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan.
Tetapi ada juga paham-paham lain yang menyatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melindungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan dengan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Raisa ulangi lagi dari Raisa. Dalam ilmu strategi, angka besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing. Artinya, kalau kita lihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Bagaimana jika kita menambah Malaya? Dio kecepatan. Dari Alvin dulu. Ulangin Alvin. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk Pulau di sekitarnya dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa yang maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli 1945. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya hitungan 1 sampai 3 teriak merdeka ya. Coba dinyalakan dulu suaranya. Tes. Oke. Ya, 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Merdeka.